Halo Sobat Easy Stock, ini ada perusahaan yang mau IPO lagi. Ini di book buildingnya bulan Oktober ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang rumah sakit, hospital, Primaya. Nama PT-nya Famon Awal Bros. Oke, kita mau lihat secara summary apa dia. Healthcare provider, dia punya didirikan tahun 97 oleh pendiri grup Mitra Keluarga, Rumah Sakit Awal Bros. Itu salah satu rumah sakitnya, melakukan rebranding Primaraya Hospital. Oke, Anda bisa lihat di sini kredensialnya. Yang kita mau bahas di sini adalah apakah harga IPO-nya itu masih menyediakan upside, under value atau over value, murah atau mahal, 900 sampai 950 harganya. Oke, kita akan membahas atau membongkar membongkar prospektus ini. Prospektus ini kita lihat dulu sebentar. Oke. Berapa saham yang ditawarkan kan? Oke. Nah, ini sebelum ditawarkan sahamnya 12 miliar. Hampir 13, 12,960 lah. Nah, yang dijual ke publik itu 302 juta sekian, atau cuma 2,28. Kalau dilihat di sini, ini pasti berebutan. Ini subject to bandar play gitu. Artinya ini akan dipermainkan oleh sekelompok investor ya. Karena cuma 2,3%, bayangin aja. Kok boleh listed cuma 2,3%? Ini irit banget, ini pasti nggak kebagian ini. Kalau kita pesen nggak akan kebagian. Dan ini bisa harganya akan melonjak tinggi sih, mungkin aja gitu. Tapi yang penting kita lihat valuasinya ya, nilai wajarnya berapa. Kita akan menggunakan analisa fundamental, menggunakan Nah, ini bukunya Benjamin Graham, Security Analysis, dan Intelligent Investor, 2 buku pegangan Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa dan atau yang akan mau listed di bursa. Sekarang Sobat Easy Stock bisa menggunakan aplikasi yang menggunakan rumus dari buku ini. Aplikasi Easy Stock mungkin sekarang lagi trouble ya, akses di Google Play Store. Silakan request link, nanti kita kasih link. Anda bisa menggunakan ini free of charge. Cuma kalau menghitung nilai wajar Anda harus masuk program premium. Ada 2 buku lagi yang merupakan summary daripada buku-bukunya dari gurunya Warren Buffett, Benjamin Graham dan buku Intelligent Investor. Anda summary-nya ini dalam bahasa Indonesia, bisa Anda peroleh di Google Play Book, gramedia.com atau Tokopedia. Dan ada lagi gurunya Warren Buffett, yaitu Philip Fisher dengan bukunya Common Stock and Uncommon Profit. Itu juga bisa dibeli di sana. Warren Buffett pernah menyatakan secara terbuka dia mengikuti Benjamin Graham sebanyak 85% dari strategi investasinya dan 15% dari Philip Fisher. Nah, Philip Fisher ini murni kualitatif yang akan membahas tentang sistem manajemen, karakter daripada CEO-nya, terus distribution channel, licensee, franchise, dan sebagainya. Oke, kita langsung bongkar aja sekarang prospektus. Oke. Nah, kita lihat laporan di audit ya. Ini harus lihat laporan yang audit nih. Laporan audit, oke, ya kan? Kita yang mau lihatnya 2 periode ya. Yang update
adalah April. Di sini kita anggap ini masih Q1 dan full year-nya di tahun lalu, itu 31 Desember 2021. Nah, ini kita hanya concern di aset lancar. Dan aset lancar itu kita harus perhatikan ada yang harus kita keluarkan di sini supaya dapat netnya, yaitu pajak dibayar di muka, uang muka, dan beban dibayar di muka. Oke, terus kita bandingkan dengan utang jangka panjang, jangka pendek, dan kemudian kita masuk ke P&L-nya. Di P&L kita cuma melihat kepada laba setelah pajak. Oke, hanya laba setelah pajak. Nah, terus nanti kita lihat dia bayar dividen apa enggak. Ada nih pembagian dividen kepada kepentingan non pengendali. Oke, ada dia dividennya. Tuh, pembagian dividen tunai. Ada dia. Oke. Terus kita lihat lagi Capex atau capital expenditure dari lihat di cash flow statement, itu perolehan aktiva tetap. Nah, untuk lebih detailnya lagi kita harus masuk ke catatan auditor yang memperlihatkan breakdown daripada ini Capex OPEX-nya ya. Oke, kita lihat di sini nih. Nah, piutang ini sebetulnya kalau ada catatan dia akan mengalami penurunan nilai, Anda harus kurangkan, tetapi ini nggak ada catatan ya. Oke. Sekarang kita lihat daftar aktiva tetap. Nah, yang kita lihat ada penambahannya. Di sini penambahannya 400, jadi 83 miliar ya. 83 miliar, tapi ada yang dalam penyelesaian, itu 48 miliar terus dikurangkan. Akumulasi penyusutannya 45. Begitu juga yang tahun 2021, sama prosesnya seperti itu. Kemudian masih kurang detail, kita harus cari breakdown daripada P&L. Oke, ini kita lihat. Nah, beban usaha. Di situ harus cross check, itu ada penyusunan aktiva tetap. Di sini ada bagian laba bersih di atas entitas asosiasi, itu berada di luar emiten. Yang tujuan kita menganalisa adalah semua proses keluar masuk, income dan expenses yang ada di dalam emiten itu. Jadi kalau yang datang dari luar kita nggak itu. Oke, pemulihan kerugian penurunan nilai piutang, ini pun juga hanya catatan akuntansi. Keuntungan penjualan aktiva tetap, keuntungan pelepasan entitas. Nah, ini ada kerugian penurunan nilai goodwill dan lain sebagainya. Ini harus kita kurangkan. Oke, sekarang kita mau lihat video yang menunjukkan kita pakai yang paling terakhir ya, yaitu Q1 2022 ya, seperti ini. Kita isi semuanya tadi ya, data kredensial, dan ini kita lihat Q1 berarti ini harus disetahunkan, berarti dikali 4 ya. Growth-nya kita pasang 4,5%. Nah, ini capex, opex, depreciation harus dikali atau harus disetahunkan. Laba juga begitu. Yang nggak perlu ada hutang dan neraca tidak perlu disetahunkan. Dividen ada, tidak perlu kalau dividen. Oke. Setelah itu selesai keisi semuanya, klik yang tombol hijau 293. Dia kasih harga
tadi 900 ya. Tinggi nih. Tapi balik lagi kan 300 lah, anggap jadi 300 ya. Ini terlalu tinggi sebetulnya, tapi karena saham yang dijual ke masyarakat cuma tadi berapa ya, kurang dari 5%, itu sangat mungkin akan naik segitu, akan lebih naik nih, akan berlipat-lipat harganya. Oke, kita lihat lagi yang tahun sebelumnya. Oke, edisi sama, dan ini kita ngisinya nggak perlu disetahunkan untuk apa, parameter keuangannya, karena itu udah kita pakai periode yang setahun. Oke, kita skip aja dulu, kita masuk dividen, kita masuk aset lancar, dan gitu. Nanti kita lihat harganya berapa tahun lalu. Berarti kalau dia harganya lebih tinggi, berarti terjadi penurunan kinerja di bulan April ini gitu ya. Coba kita lihat berapa nilainya. 545, tetap lebih mahal harga offeringnya. Nah, di situ memang di sini coba ya kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi ini. Kita lihat lagi ya. Ini emang luar biasa. Cuma sedikit yang dijual tuh cuma 2,28%. Nggak sampai 2,5%. Jadi ini kalau Anda ikutan di sini, ini belum tentu Anda dapat loh ini. Coba aja Anda book di sekuritas kayak Indoprimer. Oke, pembahasan sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain waktu.